Baik, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dari luar kota, selamat datang juga ya dalam rangka mungkin lebaran, dinas dan bekerja dan sebagainya ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari surat Galatia pasal 6. Surat Galatia adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 14 sampai 16. Kita akan membaca bersama-sama saudara Galatia 6 ayat 14 sampai 16. Mudah-mudahan dari belakang terlihat ya. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika musim berdiding, saudara mau mandi, atau saya yang hobi renang, akan berenang, biasanya kalau berdiding itu air kolam itu seperti air di kulkas, saudara, dingin sekali ya. Apalagi kalau renangnya di indoor ya, seperti kalau saudara renang di kron, musim berdiding, silahkan mencoba ya. Jadi kayak masuk kolam air kulkas ya. Kadang-kadang sudah membayangkan ini dingin banget airnya. Jadi biasanya kakinya saya upiak-upiak dulu, nyes, waduh adem, nyes, adem. Lalu pegang dulu dengan tangan, ditepuk-tepukkan di badan, aduh adem banget, dingin banget. Nah berkali-kali saudara, kalau airnya dingin tuh saya jadi bahasa Jermannya minggrang-minggring ya. Minggrang-minggring ya. Mau masuk kolam itu minggrang-minggring, jadi ragu-ragu ya. Minggrang-minggring itu bahasa Inggrisnya ragu-ragu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ragu-ragu mau masuk kolam. Tapi biasanya akhirnya yang membuat saya akhirnya sudah masuk saja itu adalah kapan mulainya, kalau ndang jegur sisan ya, ndang masuk sekalian. Nah akhirnya saya biasanya langsung lompat biur, sekali nyes dingin langsung gaya bebas, dapat 50 meter biasanya sudah lumayan, sudah menggeh-menggeh tidak begitu dingin ya saudara-saudara. Nah orang yang minggrang-minggring tadi, yang bahasa Jermannya atau bahasa Inggrisnya ragu-ragu tadi saudara-saudara, ya Alkitab berkata orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang itu tidak akan memperoleh apa-apa, malah celaka. Pernah enggak Bapak Ibu berpapasan? Saya pernah ngalami ya di Solo, karena waktu itu mau pelayanan Natalan, mungkin Pak Eko tahu ya, saya waktu itu mau disuruh melayani di gerejanya Pak Gunadi Nusuan ya, Nusuan kalau enggak salah. Ya, akhirnya saya dipinjemi motornya gowonen. Nah, saya pulang sekolah cepat-cepat karena mau undang segera Natalan itu, sudah bertugas pelayanan Natalan. Di perempatan Banjarsari Solo itu saudara-saudara berpapasan dengan sedan. Saya tergesa-gesa, saya rem, sedannya ngerem. Loh kok mengerem? Saya maju, dia maju, tak rem nih, dia ngerem juga, Akhirnya mikirnya podo, wis saiki aku bablas. Dia ya mikirnya podo, saiki aku bablas. Brok. Tabrak. Yes. Untungnya motornya pinjaman. Panji bukan untungnya pinjaman, ya pinjamannya kan yang nyuruh dia cara bawa motor gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang sesungguhnya imannya itu seperti itu, tidak mantap, ragu-ragu, nek jegur yang jegur sisan. Kalau saudara itu sudah memutuskan jadi orang Kristen, jadi Kristen sisan. Nggak usah ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu, saudara malah nggak dapat apa-apa. Orang bimbang itu diombang-ambingkan kondisi keadaan. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata orang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara berdoa dan dinaikkan dengan kebimbangan,
Lagi harus berdoa, dijawab apa enggak ya nanti ya? Tuhan Yesus berkata, enggak akan dijawab kalau sudah mau berdoa saja sudah dijawab ora ya? Ojo-ojo ora. Ya enggak akan dijawab lah saudara. Tuhan Yesus itu menghendaki saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita memang berdoa percaya pasti akan terjadi, sembuh-sembuh. Teman saya di Jakarta kena COVID saudara. Kena COVID ini parah kondisinya. Saya kaget ya. Saya pulang dari Bali, tak pikir sudah sembuh dia. Loh, ternyata oksigen napasnya makin berat. Saya berkata, sama pesan saya sama Putri dulu, pandang pada Yesus, ya. Bayangkan ini yang kedua sebetulnya. Yang kedua ini malah kunci. Bayangkan kalau nanti kamu sembuh, apa yang akan kamu lakukan? Ya tentu saja jangan melakukan yang buruk ya, melakukan yang baik yang memuliakan Tuhan. Pikirkan itu, apa yang kalau sembuh kamu akan melakukan apa? Nah, itu iman yang disebut. Ya, kita sakit tetapi kita sudah fokus nanti kalau sembuh. Ya, aku akan melakukan ini, melakukan itu. Itu yang saya kerjakan waktu ketika saya kritis ya. Pada saat COVID harusnya masuk ICU, tapi ICU-nya hanya cukup satu, hanya Putri saja. Putri pun akhirnya meninggal. Itu sebetulnya kami dua-duanya harus masuk ICU, saudara. Ini harusnya dua pendeta, tapi hanya satu yang tersedia, ya istri saya aja yang parah. Saya parah sebetulnya. Saudara, yang baru enggak usah takut ya, ini sudah Januari, jadi sekarang sudah steril ya. Kemarin sudah di bandara, sudah di screening, diperiksa, negatif semuanya. Nah, saudara-saudaraku, jadi kalau kita mau jadi orang Kristen, jangan minggrang-minggring ya, jegur-jegur sisan. Minggrang-minggring itu saudara malah tidak nyaman, tidak enak. Niftrik dan Bolan, dua orang teolog ini yang sangat terkenal, tulisannya panjang lebar, soal teologi sistematika, saudara-saudara. Dia menulis demikian. Agaknya ini dia nyindir gereja ya. Gereja itu siapa? Gereja itu ya orang-orang Kristen. Agaknya tidak ada partai politik manapun yang dalam kegiatannya begitu lembek dan ragu-ragu seperti gereja. Bayangkan, tidak ada partai politik ya yang dalam kegiatannya begitu lembek dan ragu-ragu seperti gereja. Teolog-teolog ini tentu saja dia sudah bergumul di dalam gereja, sudah mengamati orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu banyak sebetulnya yang lembek imannya, merasanya sih kuat, merasanya, wah aku wis tenan kok Pak Tri pejah gesang dari Gusti Yesus, sampai yang kacang pangan wedhus pejah gesang dari Gusti Yesus. Ada yang mau dibaptis jarum, DJARUM, demi Yesus aku rela untuk mati. Sekarang nggak ada di gereja Wisan. Belum sampai mati sudah nggak ada. Nah, menyedihkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja-gereja lemah. Orang-orang Kristen itu lemah sekali. Dengan COVID aja sudah pada takut ya. Katanya merela mati, belum sampai mati sudah takut. Belum tentu mati aja sudah takut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini sangat lemah, makanya dia nyindir. Ketika saya merenungkan saudara, saya langsung berburu, bener enggak sih kata-kata Niftrik dan Bolan? Saya langsung Google, browsing di Google saudara. Bener enggak sih anggota dewan ini kerjanya lebih giat daripada gereja? Tak cek. Browsing saudara, apa yang dilakukan anggota dewan masa COVID? Saya kaget saudara. Anggota dewan tuh banyak yang menyerahkan gajinya untuk menangani COVID. Gajinya sudah diserahkan semuanya. Padahal untuk menjadi anggota dewan ini mereka ya wis keluar duit banyak, sudah miliaran menjadi anggota dewan. Sudah jadi dewan masih gajinya diserahkan semuanya. Padahal ini pendeta-pendeta kalau bersekutu laporannya apa? Keuangannya menurun. Orang-orang Kristen itu keuangannya ditahan semuanya, tidak dikirim ke gereja. Orangnya tidak datang ke gereja, persembahannya tidak datang. Jadi gereja malah seret,
Tapi orang-orang dewan itu, orang-orang politik itu saudara, malah jeluk. Partai-partai politik turun membantu orang-orang yang kena COVID. Gereja-gereja ngumpet, walian loh. Makanya benar kata bulan Niftarik, gereja itu lebih lemah, lebih kiat orang-orang politik. Padahal kita ini semboyannya demi Yesus, kita rela mati, jangankan digorok, dibunuh. Para rasul-rasul itu matinya mengenaskan semua, ada yang ditombak, dipanah, digoreng, dibelah, diseret pakai kuda sampai mati. Orang-orang di Cina semacam itu. Tapi gereja-gereja kita sudah di Indonesia ini, ya mudah-mudahan gereja kita semakin kuat ya. Bersyukur gereja kita masih ya mungkin 95% ya sudah pulih semuanya. Tetapi ini benar saudaraku yang dikasih, agaknya tidak ada partai politik manapun yang dalam kegiatannya begitu lembek dan ragu-ragu seperti gereja, kata Bulan dan Niftarik. Ya. Khotbah tentang salib dalam suasana COVID ini memang sangat terasa tajam, menyengat. Kalau saudara merasa khotbah-khotbah saya selama menggumuli salib ini, waduh, nengati rasanya mak celekit-celekit saudara. Temanya salib. Salib itu Yesus itu kena orang yang nyelekit. Semua yang tajam dihujamkan di tubuhnya. Penghinaan dari psikis. Penghinaan diludahi wajahnya. Itu psikis, itu sangat menyakitkan. Belum duri di kepalanya, mahkota duri. Sakit tajam. Makanya kalau saudara mendengar khotbah tentang salib, mesti saudara sakit. Tetapi saudara perlu tahu, kita perlu tahu, Yesus lebih sakit dari itu. Karena memang tema kita bulan ini sedang membahas tentang salib. Tapi itu panggilan kita, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Saudara pun harus siap mendengar khotbah yang tajamnya bukan nyindir saudara ya. Nyindir itu kalau di depan sini saya cerita membahas kondisi saudara, perkataan saudara, masalah saudara, nah itu nyindir. Saya kan tidak. Saya menyampaikan secara umum dan itu pun tulisan-tulisan para teolog, tafsiran-tafsiran dari tafsiran-tafsiran resmi Alkitab. Bunyinya memang begitu kalau bicara tentang salib. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengalami tajamnya cambuk duri di kepala, paku-paku yang tajam itu sudah menusuk seluruh tubuhnya. Terakhir tombak sudah ditusukkan di lambungnya, tembus ke jantungnya. Dedel duel itu tubuh Yesus. Nah makanya saudara kalau kita merenung kepada salib, kita berbicara tentang apa ini? Tentang Yesus demi saya dan saudara begitu menderita. Demi saya dan saudara. Tidakkah saya dan saudara mau sedikit menderita? Penderitaan tidak seberapa. Tubuh saudara tidak bakal dedel duel. Ya Tuhan Yesus. Dia sudah seperti itu saudara. Sore ini kita akan belajar saudara, hidup yang seperti apa? Seperti apakah hidup yang berpusat pada salib itu? Kita kembali kepada kitab Galatia pasal 6 ayat 14 tadi. Ayat 14 dikatakan demikian. Yang pertama, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia telah disalibkan. Dunia ini, saudara-saudara, maksudnya apa? Dunia telah disalibkan. Bagi Paulus, setelah melihat Yesus tersalib itu, dia meneladani Yesus. Sekarang dosa itu sudah tak pakukan. Selesai. Tidak mau lagi aku melakukan dosa, yang pertama. Kedua, kesenangan-kesenangan duniawi sudah saya pakukan. Inilah saatnya saya meneladani Kristus. Meneladani apa saudara-saudaraku? Menjauhkan diri dari dunia. Dunia telah disalibkan. Dosa dan segala kesenangan-kesenangan dunia itu yang tidak berguna dan bertentangan kehendak Tuhan itu ditanggalkan. Ya. Sejak Paulus mengerti bahwa Yesus tersalib untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosanya,
menebus dosa umatnya. Karena waktu Maria mengandung Yesus, ya, bayi itu tidaklah kau namakan Immanuel, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya itu artinya umat kepunyaannya. Kalau ada pengkhotbah-pengkhotbah, teolog-teolog yang berkata Yesus tersalib untuk semua orang Kristen dan yang bukan Kristen, itu ngawur. Yesus sendiri di dalam Yohanes 11 menegaskan, gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Jadi sesungguhnya saudara, yang dikerjakan Yesus itu, lah kalau gitu Injil untuk semua bangsa itu apa artinya? Injil bagi semua bangsa itu artinya bukan untuk semua orang, sembarang orang, saudara. Bangsa-bangsa di dunia itu ada bangsa Indonesia, Afrika, Cina, Rusia. Ada domba-domba Allah dari berbagai bangsa. Itulah yang dimaksud Injil bagi semua bangsa. Bukan berarti terus semua orang, segala bangsa, entah dia percaya Yesus atau tidak, ditebus. Oh enggak. Yesus sendiri sudah menegaskan, ya, gembala mati menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Untuk saudara dan saya loh, saudara. Kalau kita yang di ruangan ini, berarti dia disalib itu hanya untuk saudara dan saya. Setiap saudara menyaksikan salib Kristus yang disalib, saudara menyadari itu. Dia tersalib untuk saya dan saudara. Nah, setelah Paulus menyadari itu, saudara-saudara, dia sudah langsung dia berkata, stop, sekarang cukup bagi dunia. Hidupku sekarang bukan aku lagi. Mulai sekarang saya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sejak saya menyerahkan hidup saya pada Yesus, sekarang yang terpenting adalah Yesus, yang lain tidak penting. Mau aku mati sekarang, mau mati besok, mau matinya di atas kasur, mau matinya di penggal kepalanya, mau matinya disalib, itu tidak penting bagi dia. Kalau aku hidup, berarti hidup bagi Kristus, dan dia terkenal ungkapannya kalau mati adalah keuntungan. Guru-guru palsu, saudara-saudara, pada waktu itu, ya, ayat 15 tentang bersunat atau tidak bersunat itu karena ada guru-guru palsu yang mempengaruhi jemaat Galatia. Guru-guru palsu saat itu memberitakan Injil demi dirinya, ego keyahudiannya, makanya kudu sunat. Bangsa Yunani itu tidak mengenal sunat, bangsa-bangsa lain waktu itu tidak mengenal sunat. Kalau sekarang karena pengetahuan medis sudah mengglobal, semua orang sunat ya, hampir, tetap ada yang tidak, tapi mayoritas sunat. Tapi dahulu yang melakukan sunat itu orang Yahudi. Orang Yunani tidak. Terus guru-guru palsu ini mengajarkan, kalau kamu mau selamat, terima Yesus, serahkan hidupmu pada Yesus dan disunat. Paulus marah. Kamu menambah-nambahi Injil plus. Ya, tidak ada seperti itu. Nah, kenapa kok mereka memberitakan Injil plus tadi? Karena ego keyahudiannya. Lalu di dalam surat lain, banyak penginjil-penginjil yang melakukan pekerjaannya itu demi penghidupannya. Cari sesuap nasi. Nah, banyak saudara-saudara, makanya kalau saudara lihat gereja-gereja yang di luar gereja baptis ya, gereja jemaat diserahkan membangun gereja, membeli fasilitas ini demi Tuhan, tetapi itu demi jadi miliknya pendetanya. Loh, katanya demi Tuhan. Ketika saya tanya hamba Tuhan gini, loh kok jadi milik kamu? Lah yang merintis saya loh Pak Tri. Saya terus bilang, saya merintis dari 2 orang pernah, 15 orang pernah, gereja tidak punya apa-apa pernah, sampai punya 2 tanah, di Semarang 2 tanah, di Slogoimo 2 tanah, semua tidak milik saya itu. Apakah ketika kita harus merintis itu jadi milik saya? Tidak. Kita sudah melakukan pencurangan. Kita mengatasnamakan, memakai nama Tuhan, katanya untuk Tuhan, tapi itu menjadi milik kamu. Banyak.
Ya, makanya saudara-saudara lihat, hamba-hamba Tuhan sekarang naiknya mobilnya Alfa, Pajero, mobil-mobil kelas mewah. Kalau jemaat sudah wajar, itu uang saudara. Ini masalahnya pendeta-pendeta, saudara-saudara. Ini jadi Paulus itu menghadapi orang-orang kayak gitu. Sejak dulu ada pendeta-pendeta yang menjual nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Ayo berikan kepada Tuhan, berikan, ayo. Tuhan memberkati saudara, Tuhan sudah mati tetapi masuk kantongnya. Semua yang dibeli jemaat atas nama dia, menjadi miliknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang ditentang oleh Paulus. Paulus tidak demikian. Paulus itu malah menganggap setelah aku mengenal Yesus, dulu uang, kekayaan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat karena dia tokoh agama ya di masyarakat. Bagi dia setelah mengenal Yesus, dia mengatakan itu sampah, tidak bernilai. Nah, ini Anda pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang harusnya melayani Tuhan, hatinya hamba, tetapi masih golek sing merek, sing mewah. Saya tidak keberatan loh, saya tidak iri benar-benar saudara. Karena saya itu naik motor, kemarin saya melayani di Ngadirejo naik motor, ya tidak masalah. Ada mobil naik motor, ya tidak masalah bagi saya itu naik apa saja yang penting sehat. Karena sama saja, naik Avanza, naik Xenia, naik Panther tua ya wis yang penting bisa dipakai melayani Tuhan, memberi apa yang. Tetapi kalau ada yang sederhana, kenapa pakai yang mewah kalau banyak hamba-hamba Tuhan lain masih kekurangan? Harusnya kalau itu benar-benar uang masuk saya pendeta yang kaya, saya harusnya berbagi pada pendeta-pendeta lain yang masih membutuhkan. Niftrik menulis alasan mengapa harusnya kita tidak tertarik pada dunia. Menulis demikian saudara, lantaran kepercayaan itu kita enggan menerima penghiburan palsu yang timbul dari optimisme duniawi. Seorang Kristen tidak memerlukan optimisme ataupun idealisme yang dangkal itu. Yang duniawi itu disebut yang dangkal itu. Oh, sudah barang tentu kita mengerti kerinduan hati manusia akan sesuatu masa yang lebih baik. Kita tidak mengolok-olok pengharapan manusia itu, serta segala usahanya untuk memperbaiki keadaan dunia ini yang dilakukan oleh presiden-presiden, menteri, pejabat-pejabat. Ya, kita harus bersedia untuk turut mengusahakannya, kata dia. Akan tetapi dalam pada itu kita tetap bersikap kritis sambil tersenyum dengan mengingat kepada Mazmur 2. Apa bunyinya Mazmur 2? Itu tambahan dari saya yang warnanya berbeda. Mazmur 2 itu bunyinya begitu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi maksudnya gini saudara, tulisan Niftrik ini, kan banyak, semua kita ya, pemerintah kita hargai, oke kita hargai. Berusaha memperbaiki kondisi dunia ini, negara ini. Tapi Allah di surga yang bersemayam itu cuma tertawa, diguyu ya. Diguyu karena apa? Dunianya sudah rusak, iso dadi apik. Ya. Ketika Covid ini kan memporak-porandakan saudara, yang dunia sudah ditata, tiba-tiba kena Covid, runtuh semua. Makanya Allah ketawa lagi, oh bingung toh, mangsamu lah wis makmur. Kamu pikir sudah semakin bagus, ada Covid, ekonominya morak-marik semua sudah. Tumbang semua, gelundung, ya hampir mayoritas mengalami goncangan. Nah makanya Allah tertawa. Biar bangun apa tuh? Kerajaan yang damai. Ini nih tulisan Niftrik selanjutnya. Sebab pengharapan yang sesungguhnya ialah Yesus Kristus. Benar, nanti akan menjadi lebih baik bila Kristus datang. Hanya Dia saja yang menciptakan negara bahagia itu. Ketika Yesus jadi raja, sudah tidak ada raja-raja lain di dunia. Ketika Dia nanti datang kedua kali, dunia ini dihancurkan, Dia menciptakan bumi yang baru,
Nah, saudara baru melihat yang saudara dambakan. Negara yang sehat, damai, tidak ada air mata, tidak ada kejahatan, tidak ada penghinaan, tiro renek wong anyel ke. Ora enek wong megel ke. Ndak ada lagi, sudah. Itu kalau kita selamat. Kalau ndak selamat yo saudara teriak-teriak di neraka terus ya. Makanya saudara bertahan, mumpung masih hidup bertahan saja. Nah, itu yang berharga bagi Paulus. Makanya setelah melihat nanti yang saudara pengen, saudara kan mendambakan kebahagiaan, damai sejahtera, tidak ada air mata, tidak ada penyakit kan, maksudnya gitu. Itu nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Makanya tadi disebut mati adalah keuntungan. Saat saya dan saudara berjumpa dengan Yesus, baru itu masa kebahagiaan kita. Ya, kalau di dunia kita hanya kebahagiaan kita itu bukan karena kondisi kita tidak ada masalah, enggak. Paulus itu di penjara, digebuki, diseksa, tapi kok dia ngalami damai sejahtera. Karena damainya itu dia ngerti, aku menderita gini seperti Yesus. Semakin aku menderita, semakin aku mirip Yesus. Makanya saudara jangan menghindari pelayanan-pelayanan yang melelahkan saudara. Ibadah minggu itu kadang-kadang melelahkan ya, saudara harus duduk 1 jam seperempat, melelahkan. Nah ini saya menghargai, ini ada yang menggendong anak-anak, lebih lelah lagi. Ada Mbak Indah, ada Amel, pasti lelah itu, lebih lelah, 2 kali lebih lelah. Ya, tapi bagus ya. Bagus, mau ke gereja, mau membawa anaknya ke gereja itu luar biasa. Lelah sekali pasti, persiapannya lebih banyak daripada yang anak-anaknya sudah besar, pasti. Ya kita semua ngalami ya, yang sudah punya anak, apalagi yang anaknya 4, Pak Eko itu anaknya 4 ya, itu lebih. Makanya kelihatan lebih lelah. Anak saya enggak sebanyak Pak Eko. Ya, nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dimaksud kemuliaan dunia, merek-merek branding, mobil bermerek, mobil mewah bagi Paulus itu fana, itu Tuhan itu tertawa, kowe do ngono kowe bangga loh. Jadi pejabat bangga, jadi presiden, jadi gubernur bangga. Bagi Paulus itu fana. Fana itu gini loh saudara. Saya dulu ketika, enggak tahu Pak Eko ngalamin enggak, belakang rumah kami, rumah saya dan Pak Eko itu kan kita tinggalnya di Kompleks Auri ya, Angkatan Udara di Sumarmo, Solo. Belakang saya itu rumahnya Pak Keli. Rumahnya Pak Keli itu belakangnya nanem pohon nangka gede. Nah, seringkali kita itu mainan, nanti ngambil daun nangka yang masih hijau itu dironce, jadi mahkota, dibitingi dulu, disundui biting. Gitu. Terus nanti kita ngadakan lomba. Saya pernah menang, saudara. Mau lombanya macam-macam, mainan apa saja dipakai, nanti hadiahnya dikasih mahkota godong nongko. Tapi ketika menang, saudara-saudara, di nggoni godong nongko rasanya, wah, rasanya guagal. Aku pemenang. Mahkota godong nongko. Ya kira-kira Tuhan ini tertawa kayak gitu loh. Makanya Paulus berkata, itu sampah. Wah ini dodolanan sampahnya opo. Sampah loh bangga-banggakan. Satu-satunya yang berharga adalah apa? Hal-hal yang abadi. Ya, yang abadi, yang berhubungan, yang kita lakukan demi Tuhan. Itu satu-satunya yang berharga. Hari Jumat kemarin saya itu mau servis AC mobil gereja ya. Mobil gereja kok yang tengah blowernya yang bergerak cuma 1 sisi, terus sudah kotor, saya sudah tahu sudah kotor. Nah, saya ke tukang servis terkenal, Pak Kamim ya. Kamim, di sana tulisannya menarik saudara, Jumat tutup.
Saya itu kadang-kadang, ini benar-benar ya, ini saudara sepupu kita ya. Mereka lho wani ngomong Jumat tutup. Nah, nek wong Kristen berani enggak bisnis ngomong Minggu tutup. Ini harinya Tuhan. Saya pagi dan sore akan ibadah. Pagi dan sore saya melayani Tuhan. Sehari ini siang saya akan. Nah, nanti yang di luar kota saudara boleh setel ya. Channelnya YouTube saudara ketik aja GBI Duta Ilahi. Itu dapat saudara dengarkan. Tidak hanya hari Minggu loh. Ada kebaktian Minggu, ada kebaktian Rebo. Saudara ambil khotbahnya saja. Itu bisa nanti bangun pagi disetel, didengarkan khotbah-khotbah dari mimbar gereja baptis. Lalu malam menjelang tidur tuh bisa saudara sambil liar-liar saudara dengarkan, itu bagus saudara. Jadi jangan hanya Minggu sore saudara sudah datang, sudah tidak perlu dengar, setel lagi khotbah-khotbah yang pagi saudara belum dengar, setel nanti malam. Setel besok Senin, istirahat siang, makan siang, diputar lagi. Mengulangi khotbah itu tidak masalah, supaya saudara paham. Ya, paham. Di channel gereja GBI Duta Ilahi Tulung Agung itu sudah banyak khotbah-khotbah yang terekam diupload di sana ya. Ya. Jadi yang pertama saudaraku, orang yang hidupnya terarah pada salib adalah salib menjauhkan orang percaya dari dunia. Dunia itu kesenangan-kesenangan dunia. Sudah cukup, sudah cukup. Inilah saatnya kita hidup bagi Tuhan. Lalu yang kedua saudara, salib menghadirkan damai sejahtera, ayat 16, saudara perhatikan. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Ini memang harapan Paulus, doa Paulus. Patokan Injil yang dijiwai salib akan membawa orang seperti Paulus hidup terarah kepada salib. Anehnya saudara, salib itu mengerikan. Salib itu buruk, berat, mengerikan, sedihnya wong salib itu. Orang menderita di situ. Itu alat pembantaian, alat penyiksaan. Saudara kan memikirkan salib itu ngeri ya. Tetapi di salib itu, saudara-saudaraku, ajaibnya ketika kita mengarahkan pada salib yang mengerikan itu, yang sudah dapat membayangkan penderitaan itu, yang menyedihkan itu, anehnya Paulus berkata, saudara akan mengalami damai sejahtera. Ini yang kita cari toh. Jadi yang kita cari damai sejahtera itu bukan karena saudara nonton Ikatan Cinta. Bukan itu. Makan di luar, saya makan saudara. Makannya seneng, bayarnya enggak seneng. Bukan itu, rekreasi ya dibutuhkan secara proporsional dibutuhkan. Yang penting jangan mengorbankan waktu. Hari Minggu besok saya cuti. Tetapi saya sudah, bukan berarti saya tidak akan ibadah loh saudara. Yang kita atur pertama nanti ibadah di mana? Ya berarti saya nanti gereja baptis di Malang. Kita sedang cari gereja baptis mana yang buka, kita ibadah di sana. Ya sekali-sekali saya duduk seperti saudara dilayani gitu ya. Tidak berkhotbah, mendengarkan orang berkhotbah. Nah, kelihatannya asik juga ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi bukan karena dunia, damai sejahtera ini bukan karena dunia. Dunia ini menyebabkan saudara hampa kok, hampa, benar-benar merasa hampa, kering. Saudara jauh dari Tuhan, banyak kekayaan saudara, saudara akan merasa hampa. Ada titik di mana nanti saudara merasa hampa sekali hidup saudara. Tapi lihat ketika saudara melalui mengarahkan hidup pada salib. Tadi pagi sudah saya singgung, saudara mulai memulihkan waktu berdoa, membaca Alkitab. Waktu-waktu luang setel YouTube channel GBI Duta Ilahi, dengarkan khotbahnya saja langsung. Karena ini bukan ibadah ya. Diisi terus firman Tuhan. Saudara nanti akan mengalami kedamaian. Niftrik menulis demikian. Kerajaan Kristus adalah suatu realitas pada masa kini. Walaupun itu kan belum terlihat. Walaupun suatu realitas rohani tidak terlihat, tetapi sebenarnya sudah hadir sekarang ini. Kerajaan itu ialah kerajaan rahmat yang di dalamnya terdapat kesejahteraan
damai, kelepasan, keadilan, keselamatan, kasih, kemerdekaan sejati. Kerajaan itu menjadi realitas di dunia ini, yaitu di tempat di mana manusia sungguh menyambut Kristus selaku kurios. Hari Rebu kemarin sudah saya sampaikan, kurios itu artinya Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan. Nah, orang Jawa sebenarnya lebih bagus ya. Jawa itu mengenal Gusti. Gusti tapi ada dua orang Jawa. Gusti itu, Gusti pangeran itu bisa raja, tetapi juga bisa Tuhan. Nah, yang dimaksud ini, kalau saudara terhadap raja, hormat sekali. Nah, yang dimaksud kurios itu, apalagi Tuhan. Dia, kalau sikap kita, kalau ada raja datang, saudara hormat, tunduk terhadap Tuhan, harus lebih lagi. Ketundukan kita, ketaatan kita. Itu yang dimaksud kurios. Jadi, di tempat di mana manusia sungguh menyambut Kristus selaku kurios, yang berkuasa penuh atas hidup dan kematiannya, atas tubuh dan jiwanya, atas perbuatan, perkataan, dan pikirannya. Nah, ketika saudara hidup, saudara dan saya sungguh-sungguh mengakui Dia itu Tuhan saya, benar-benar yang saya turuti, perintah manapun, kalau bertabrakan dengan perintahnya Yesus, saya akan mengikuti yang diperintahkan Yesus. Itu artinya kurios. Hari Minggu, siapapun yang akan datang ke tempat saya, kalau itu bertabrakan dengan acara saya melayani Tuhan, saya akan pilih melayani Tuhan. Ya, itu maksudnya kurios. Itu Tuhan. Ya, jadi dia lebih penting. Nah, kalau saudara sudah mengarahkan, menjadikan Yesus itu benar-benar Tuhan saudara, Tuhan yang sesungguhnya, maka hidup saudara akan mengalami damai. Saya akan menutup khotbah saya, saudara. Jadi, kalau saudara memperhatikan sungai yang nanti menuju muara, sungai itu di dalam perjalanannya menuju muara, telaga atau bendungan, biasanya beriak ya. Tetapi begitu dia masuk bendungan, sudah jus, langsung tenang. Masuk telaga, bles, langsung tenang. Nah, kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi, saudara kembali kepada yang menciptakan saudara. Karena saudara berasal dari situ, makanya nanti ketenangan saudara, ya, itu ketika saudara kembali berada bersama Dia. Bukan berarti harus mati ya. Ketika saudara mulai mengkuduskan waktu-waktu saudara berdoa, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, jam-jam tertentu saudara mengkhususkan bersama, itu kunci, saat itulah saudara kau bersama Tuhan yang menciptakan saudara. Itu baru nanti hidup saudara yang kerupiak itu tadi terus bles tenang.